Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Nukes Podcast. Hari ini entah kenapa bawaan saya happy, meskipun agak dredeg ya teman-teman. Happy saya ini, saya ingat hari Kamis kemarin, pagi-pagi saya berangkat kerja. Pagi sekali, masih pagi, jam-jam 5:30. Kemudian di jalan saya bertemu dengan ODGJ, orang dengan gangguan jiwa, yang kalau pagi kan masih fresh ya teman-teman, masih fresh, kemudian mood itu masih baik. Saya berkendara motor, ketemu ODGJ lagi ketawa di tengah jalan. Sorry, bukan di tengah jalan, tapi di pinggir jalan. Ketika saya melihat ODGJ itu tertawa, saya ikut tertawa. Saya refleks ikut tertawa, bukan menertawakan ODGJ-nya, tapi saya menyadari bahwa Tuhan itu baik sekali, mengirim orang kemudian di waktu yang tidak terduga-duga untuk memasukkan rasa bahagia ke hati saya. Itu yang saya pelajari pagi itu. Nah, hari ini saya ingin mengajak teman-teman untuk bisa mengambil pelajaran dari dua tamu saya, couple of the year kalau kata anak-anak sekarang, Gus Daning, Gus Kautsar dan Ningzil. Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ningzil? Alhamdulillah sehat. Gus Kautsar. Alhamdulillah. Matur sembah nuwun. Nyatanya bisa nyampe Banyuwangi. Alhamdulillah. Ini berapa kali Gus? Waduh. Udah banyak kali ya, Bel? Ya, banyak kali ini Banyak kali itu, tapi kalau tapi Banyuwangi baru tersiksa kali ini. ya Allah, kami tidak berniat menyiksa, saestu. Ini kami berhasil mengajak tokoh panutan anak-anak muda untuk bisa ngobrol hari ini bersama tim dari Nuwop NU Online Banyuwangi. Perkenalkan Gus, ini teman-teman dari Nuwop yang sudah ngeset untuk acara kita pada siang hari ini. Terima kasih. Hari ini bagaimana perjalanan ke Banyuwangi? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah lancar. Lancar tapi ternyata jauh sekali ya. Betul. Jauh sekali. Iya. Mobil ya? Iya, Nggih. jauh sekali. Jalanan darat, Nggih. tapi kan dinikmati perginya sama nih. Betul. Ya, kebetulan tadi malam sempat itu ziarah juga ke Habib Soleh Tanggul. Jadinya suasananya lebih enak, lebih spesial. Iya. Ya, Kalau saya agak terasa karena tadi malam kebetulan kita nonton semifinal. Siapa yang nonton juga semalam? Jadi kita tahu-tahu nyampe gitu. Cuman ya kita tahu kalau ini jauh betul. Iya. Gus. Karena kalau kita ke Banyuwangi biasanya kan kita di nggak nyampe kota ya, nggak nyampe kota jarang. Kalaupun kita sampai kota biasanya kita sempat mampir dulu. Jadi langsung dari Jember langsung ke kota itu ya lumayan. Ini juga kan dalam rangka Turba juga nih Gus ya? Iya, Turba ini masih kita dalam rangka ikut menghormati penutupan Turba PWNU Jawa Timur hari ini. Penutupan di Banyuwangi. Nah, tadi dari opening yang sudah saya sampaikan bahwa Tuhan itu maha baik sekali, bisa memasukkan rasa bahagia ke hati manusia lewat perantara yang tidak terduga. Lewat ODGJ, bayangkan orang dengan gangguan jiwa bisa memasukkan rasa bahagia. Nah, itu pas itu malah. Itu tepat itu. Hari ini. Pas itu temanya ya itu. Hari ini saya akan mulai Gus dengan sebuah permainan yang sering dimainkan oleh pasangan-pasangan. Sini apa itu? Apa itu? Kita kasih dulu Waduh. alat mainnya. Ini kelemahan saya. Ini kelemahan saya. Biasanya bukan permainan. Ini Gus. Waduh. penyiksaan. Apalagi saya nulis aja nggak bisa saya itu. Jangan takut. Iya. Apa. Ini untuk Ningzil, silahkan ada pertanyaan-pertanyaan. Nulis apa ini? Sebentar. Ya, katanya nanti apa couple goals ternyata nggak ada. Dan justru itu kita akan lihat. Nama gamesnya adalah Seberapa Tahu. Oh, nggak pernah tahu saya. Nggak pernah tahu. Seberapa tahu Ningzil pada Gus Kautsar, seberapa tahu Gus Kautsar pada Ningzil, seperti itu. Oh, begitu toh. Waduh. Pertanyaan pertama. Ini di mana pertama kali panjenengan berdua bertemu? Benar-benar bertemu yang secara fisik, melihat wajah. Tidak boleh nyontek, tidak boleh diperlihatkan. Saya masih ingat itu. Saya masih ingat itu pertama kali kita ketemu. Sudah. Ini nulisnya pakai pegon nggak boleh? Allah, saya nggak bisa baca nanti. Monggo silakan ditulis. Jangan melihat punya pasangannya. Oke, siap. Oke. Sampun Ning? Sampun Gus. Sudah. Boleh dibuka 1, 2, 3. Apa di jawaban Hande? Loh. Oh iya, di Kajen. Di Kajen, di Pati. Benar. Waktu itu kalau boleh tahu momen apa nih? Karena saya dulu mondok di Kajen. Mondok di sana. Jadi gini. Iya, kan. Jadi gini. Ceritakan. Kita kan
tahu kalau ada putri seorang kiai luar biasa, istimewa dan harus kita dapatkan ya, kan kita harus habis-habisan untuk itu. Kemudian kita ke sana, kebetulan dia sempat melarikan diri ke Kajen. Jadi ketika kita geser ke Lasem, silakan diklarifikasi. Ya, kita ke Lasem dalam rangka, kalau kata orang Jawa namanya nontoni, nggak tahu kalau bahasa Indonesianya nontoni. Ngintip-ngintip ya? Iya, ngintip-ngintip, kita lihat dulu. Kita lihat ternyata melarikan diri ke Kajen, kita kejar. Jangan sampai kita menyerah hanya karena dia geser tempat di Kajen. Bisa aja. Ya, oke. Di Kajen. Di Kajen, di pondoknya. Betul melarikan diri nih. Kan, emang saya mondok di sana. Memang mondok di sana. Ya kebetulan kiai-kiai waktu Kiai Huda, Kiai Den sowan ke Lasem, saya memang berada di pondok. Jadi semuanya ke sana gitu ya. Tapi ini juga melihat Gus Kautsar? Kebetulan enggak. Aduh, yang melihat hanya Gus Kautsar saja. Saya cuma lihat ada cowok pakai baju merah gitu aja, cuma wajahnya nggak kelihatan, dan saya nggak tahu kalau itu lagi dihitbah gitu. Saya pengen lihat, sama pengen tanya, saya lihat apa enggak? Saya juga nggak lihat kalau wajahnya. Jadi saya itu pertama kali yang saya lihat dari istri saya itu adalah kakinya. Jadi yang pertama kali saya apalkan dari istri saya itu adalah jempol kakinya. Jadi saya juga nggak berani lihat. Jadi yang penting kita jalan. Yang tahu kalau itu hari itu lagi hitbah itu ya dari pihak pihak ya. Kalau keluarga kami semuanya tahu, dan ketika saya di sana tuh nggak taunya ada tamu gitu aja mau ketemu saya gitu. Itu aja. Kok bisa dari jempol kaki ini apa? Jadi gini, kita ini kan sudah lihat gestur beberapa sesepuh kita, orang tua kita, kemudian paman-paman kita, semuanya merestui, semuanya menginginkan bahwasannya perjodohan ini harus terlaksana. Jadi saya pikir tugas nonton itu tidak menjadi penting. Jadi saya pikir ini semuanya sudah selesai. Jadi ketika kita lihat ke sana, dan tugas saya, seingat saya itu tugas saya hanya membawakan keranjang makanan-makanan yang akan diberikan kepada Ning Jazil. Ya makanya saya yang saya lihat ya hanya ke bawah gitu aja, terus ketemu jempol kaki. Tidak melihat rupa ya Gus ya? Hei kalian yang masih melihat rupa, hai. Yang ketemu ya jempol kaki itu. Makanya saya apa langsung dengan jempol kaki istri saya. Baik, itu. Oke, apalagi? Gampang pertanyaan. Apa sih ya? Siap. Yang kedua, apa makanan favorit dari pasangan? Lah matri ya. Apa makanan favoritnya? Aduh. Kalau Gus apa makanan favoritnya? Nanti kita akan konfirmasi di sini. Karena kebanyakan sama. Kebanyakan sama, yang tidak apa-apa ditulis. Iya. Yang paling disenangi. Yang kalau kakak itu bisa ada kalau paling. Oh nggak ada. Apa ya? Ya pokoknya yang terlintas lah. Harus ada itu, harus ada itu. Saya 1, 2, 3. Belum nih. Belum Gus. Sabar. Udah. Monggo nih. 1, 2, 3. Seperti itu. Harus ada pedas. Nah, pokok pedas. Bener ini berarti couple of the year kita ini berarti. Cuma gitu aja gampang. Iya. Harus ada ya. Memang sambal pedas itu harus. Sebetulnya saya tidak pernah tahu yang disuka itu apa. Yang paling penting saya tahu itu adalah apa yang saya suka gitu aja. Iyalah, tenang aja. Cocok nggak sama makanan Banyuwangi, Gus? Sejauh cocok. Ya? Khususnya masakan istri Ketua PCNU. Kabupaten Banyuwangi. Nih, Gus Kautsar sudah nyoba sego tempong belum? Oh, belum. Kalau di sini apapun yang disuguhkan sama Bu Nyai Maki kita selalu makan. Alhamdulillah, nanti kita selalu habis. Alhamdulillah, nanti kita ajak ya. Siap. Sego tempong di Banyuwangi enak sekali Gus dan Ning. Yang ketiga, saya nggak yakin sih ini bisa dijawab. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Yang ketiga, berapa ukuran sepatu pasangan? Oke, silakan. Gus Kautsar, Kira-kira aja. Saya tahu ini sekitar seminggu yang lalu. Karena beliau cari sandal nyuruh saya. Oke, siap. Ya. Dikira-kira aja Gus, nggak apa-apa, nanti kita akan klarifikasi. Iya benar-benar deh. Aku tahu ngerti sampean gaya sandal. Langsung saja. Oke. 1, 2, 3839. 3839. 42. Betul 42 Gus? Betul nih 3839. Saya itu 42 atau berapa nggak penting, yang penting panjangnya 27 cm. Oke, siap. Seminggu yang lalu beli untuk disuruh cari, cuman belum berhasil. Berarti belum berhasil, makanya masih ingat itu. Makanya masih pakai sama jepit. Iya, paling enak ya Gus ya. Iya. Paling nyaman emang. Iya betul. Kemudian yang keempat, sebutkan
3 digit terakhir nomor HP pasangan. Silahkan. Wah, nomorku. Aku gak Kalau Gus ngerti. Kausar nulis punyanya Ningzil. Gak aruh. Malah nggak tahu dia. Aku gak aruh aku. Ya udah Ningzil aja. Silahkan ditulis punya Gak Gus. paham aku. Yang pasti ini nomor kesukaan beliau. Iya, silahkan ditulis Ning. Udah 212. 212 guys. 212 Sableng. Iya, Wira Sableng. Kalau Gus Kausar nggak hafal ya? Nggak hafal saya, nggak hafal. Nomor saya sendiri aja nggak begitu hafal loh saya. Oh, Nah, oke nggak apa-apa. Dikasih nama nggak siapa hafal. di HP-nya Gus Ningzil? My beloved wife. Oh, enggak. Saya malah simpel. Apa? Mas gitu aja. Mas gitu aja. Ada love-nya nggak? Ada sih. Oh, ada. Oh. Ada. Karena itu love yang kuning itu nandainya buat Telkomsel. Yang pink Beda warna love ya. Pertanyaan apa nih aku? Aku mulai gak bisa jawab. Ada faktornya bukan karena love gimana. ya, tapi perdananya yang beda. Jadi kalau yang kuning itu kalau misalnya kalau yang satunya beda warna love. Ini nomornya berapa tadi? Mbune. Kak apale, mbune tok lho. Tempat. Oh. Di belakangnya aja. Mbune tok kak apale. Siapa di belakangnya aja. Oke, Oh, siap. 944. Yang Oh, boleh toh. kelima. Selesai. Yang kelima, kalau saya tanya mungkin tanggal berapa menikah mungkin sudah biasa. Tapi ini Wah, aku juga ileng ah. oke, tanggal mungkin nggak hafal Gus, mungkin ini hafal. Hari apa panjenengan berdua menikah? Harinya. Waduh. Ayo, Waduh. harinya. Sekarang yang penting itu adalah tanggal yang merubah hidup kita Nggak gitu. boleh nih. Hari Itu ini adalah hari di mana hidup kita berubah. Sudah. Oh. Nggak penting hari Nggak raya. nggak hafal. Nggak hafal. Nggak hafal pokoknya ya. 1 Januari 2004. Nggak apa. Oh, 2004. Kalau gitu sih boleh tuh dilihat Iya, kalender. makanya saya 1 pengen Januari lihat, ya. iya, 1 Tahun Januari. baru. Iya, pas tahun Iya, pas baru. tahun Itu baru. ada ceritanya juga. Silahkan diceritakan. Kita juga mau denger nih. 1 Jadi, Januari 2004 ya Ning ya. Saya persilahkan. Oh, dilempar. Monggo Monggo, Gus. diceritakan. Saya kan nggak tahu ceritanya nih. Monggo Gus. Atau Jadi Ning. ceritanya itu termasuk menikah mendadak. Iya. Pernah dengar nggak? Pernah dengar Iya, di salah satu ceramahnya Iya. Gus. Ya karena memang awalnya kami itu dulu itu lamaran Iya. dulu. Terus kemudian setelah lamaran Kiai Huda itu meminta saya untuk mondok di Ploso Di supaya Ploso, bisa iya. mengikuti pelajaran Ploso Iya. waktu itu. Terus orang tua saya mengantarkan saya ke Ploso beserta kakak saya yang Iya. nomor 1 ke Ploso. Ya niatnya mau mondok. Jadi dari rumah ya niatnya mau mondok gitu. Iya. Bawa baju sak koper ya intinya mau mondok. Iya, mau Nggak ada mondok lah. kepikiran apa nggak ada sama sekali. Terus ternyata waktu sampai ke Ploso, Ternyata Iya. guys. iya sama Kiai Huda itu saya tuh nggak ditaruh di pondok. Ini Tapi sudah mulai bertanya-tanya nggak nih? Bukan masalah gitu, tapi dikasih kamar yang khusus. Gitu. Ya. Lah, karena itu abah saya nggak bisa sare, abah saya. Ya. Nah ini nanti kalau ditaruh di kamar khusus, nanti nek diendangi Gus Kausar, piye? Oh, nggak bisa tidurnya gara-gara itu ya? Nanti kan jadinya maksiat. Wah, ini kudu diijabi. Nah, seperti itu. Akhirnya Jadi, seperti itu. Abah kepikiran untuk ngijabin kami itu ya sekitar jam 2 malam. Terus saya dibangunkan jam 4 subuh. Dikatakan mau Wah, ya saya didawi mau. masih jalan-jalan sama teman Banyuwangi itu untuk tahun baruan. Nah, iya. Malamnya itu kita masih belum tahu apa-apa. Bener-bener Benar-benar bangun tidur saya didawi kalau nanti mau diijabin gitu. perasaannya gimana nih waktu itu? Nangis. Nangis. Iya, nangis. Karena memang saya umurnya Nyamuk masih Lagi muskil lagi ya. Kesel nggak nih? enggak kan saya waktu itu masih kecil. Iya benar, 16 tahun ya nih kalau tidak salah. 16 tahun. Cantik Enggak, mudanya. jadi masih kayak apa ya? Pikirannya tuh masih sekolah. Betul, masih sekolah. Masih teman-teman gitu. Betul. Jadi kayak merasa kehilangan sesuatu gitu waktu itu. Apa saya masih bisa gitu loh. Betul. Nanti kita akan ngobrol itu apakah masih bisa beraktivitas. Ternyata ya bisa. Masih bisa lah ya. Ya. Gus Kausar, kalau saya boleh tebak, bukan ditebak sih, waktu itu saya dapat bocoran, bukan bocoran juga, tapi saya dengar di salah satu ceramahnya belum mandi ya ijab itu. Ya. Iya, saya nggak mandi. Ya karena kan saya di Ternyata waktu ijab. saya dibangunkan kan subuh. Saya dibangunkan subuh. Nggih. Katanya dipanggil Mbak Yai. Oke. Saya langsung menghadap. Ditanya sudah sholat subuh belum? Ayo cepat subuhan dulu, habis subuhan ke sini. Kamu nanti saya ijabi. Oh, nggih. Saya nggak mikir nggak apa, nggih. Iya, langsung saya berangkat ke kamar ibu saya karena saya perlu
punya kepentingan untuk ngabari ibu. Okay. Ngabari ibu, ternyata ibu masih sholat, posisinya masih setelah sudah sholat ibu, ibu sudah sholat masih pakai ruko, masih menghadap kiblat, masih wiridan ibu itu. Ibu kaget saya masuk karena nggak pernah saya masuk subuh itu tidak pernah. Okay. Kenapa? Pakai bahasa Jawa tapi nyapo. Okay. Saya sambil jalan ke jeding mau wudhu ya saya sambil matur kalau. Anu Bu, saya mau diijabin. Wih, joguyon deh Bu. Iya. Jangan bercanda. Kata siapa? Abah. Ibu langsung paham kalau ini serius karena apa? Tidak pernah bercanda gitu. Serius. Ya sudah gitu aja. Ya emang nggak sempat mandi. Tidak sempat mandi, itu adalah salah satu fakta unik. Tidak banyak orang yang tahu mungkin ya. Kalau menonton. Makanya ketika saya diijabi, setelah diijabi saya meneruskan tidur itu. Loh. Iya karena ngantuk kan malamnya itu masih jalan-jalan sama itu. Iya sih. Kan masih jalan-jalan. Didawi sama Abah. Iya. Suruh melanjutkan ngantuk sekolah. lah. Iya. Jadi saya masih disuruh sekolah dulu, Gus Kausar. Oh ngantuk, gak oleh lanjut itu piye? Ya ngantuk. Masih dipisah ranjang, masih dipisah tempat. Iya. Masih dipisah. Yang penting udah halal gitu. Yang penting udah halal dulu gitu ya. Ya. Saya masih manggilnya masih Neng itu. Malam. Kalau sekarang. Nah, saya itu sadarnya kalau saya punya istri itu malam. Nah, ini belum cerita saya. Iya. Pagi sampai siang sampai sore belum sadar tuh ya. Kalau saya pagi sampai sore nangis, sampai malamnya sampai besoknya lagi nangis. Nah, itu malam sorenya. Sorenya saya di SMS zaman itu kan belum ada. Iya, belum. Masih SMS sama ibu. Nanti habis maghrib ke sini makan, istrinya diajak. Wah, itu saya mikir. Wah, gue bocor. Udah itu. Ya sudah gitu aja, ya sudah santai aja. Oke. Ini ternyata katanya suruh break sebentar, Gus Dening. Kita akan break sebentar untuk minum teh botol. Ingat sebuah kenangan soal teh botol ya, Gus ya? Ingat ya? Karena katanya apa istilahnya tuh suguhannya adalah teh botol. Oke, kita break sejenak, nanti kita akan lanjut lagi ngobrol bersama Gus Dening. Siap. Pertanyaan selanjutnya untuk Gus Kautsar. Apalagi? Menebak Ningzil. Apa barang yang paling disayang Ningzil? Saya. Ya kan bukan barang toh Gus. Siapa lagi? Silakan. Kok GR? Ya apa? Benda mati lah yang paling disayang Ningzil. Makhluk hidup juga enggak apa-apa sih. Ya bunga-bunganya itu. Bunganya jelas kayaknya ketebak ya itu ya. Kayaknya bisa ketebak. Kenapa? Gus Kautsar menulis apa? Bunga-bunganya tanamannya? Tanamannya toh. Tanamannya itu. Ya, salah satu. Iya, salah satu lah. Iya, itu juga. Dan itu pun nggak mati toh. Iya sih. Iya, makhluk hidup. Makhluk hidup itu. Dan saya kan juga makhluk. Masa saya saya nanya barang Gus, barang yang paling tas mungkin yang paling disayang atau apa? Yang ada ya? Sih, biasa aja. Biasa aja. Kemudian ini untuk Ningzil. Aktivitas favorit Gus Kautsar saat menghabiskan waktu di rumah? Mutolaah. Iya. Betul Gus? Enggak juga. Gimana? Versinya Gus Kautsar? Yang jelas di rumah itu banyak mutolaah. Banyak mutolaah. Iya. Kalau versinya Gus Kautsar apa kira-kira? Gus Kautsar kalau di rumah menghabiskan waktu itu apa yang? Saya itu paling suka itu kalau bisa tidur. Benar sih. Tidur adalah. Bisa tidur saya paling suka. Iya. Ya antara tidur sama mutolaah itu. Kalau di rumah acaranya itu. Paling bahagia itu kalau bisa tidur. Kalau bisa tidur. Baik. Sekarang kita ke Gus Kautsar. Tadi sudah selang-seling kita. Hadiah pertama yang diberikan Gus kepada Ningzil. Hadiah pertama sekali. Pemberian pernah yang berikan apa-apa. Ya, udah lupa. Pertama kali deh yang dikasih ke Ningzil. Apa kira-kira? Apa ya? Udah lupa. Coba diingat-ingat lagi Gus. Soalnya udah hampir 18 tahun. Iya, hampir 18 tahun. Ningzil juga lupa. Iya, hadiah pertama deh yang diberikan. Ningzil juga deg-degan kayaknya. Apa kira-kira tuh yang mau ditulis? Soalnya saya sendiri lupa dikasih apa. Lupa. Apa Gus? Nulis apa itu kira-kira? Saya tulis pikiran, jiwa.
Aku sekali ini nggak kena di sini. Pikiran, jiwa saya, raga saya berikan kepada Ningsil gitu nggak? Pikiran, jiwa. Ini salah banget ini, tahunya sekarang kapan saya dibiarkan sendiri, tidak dikasih pasangan hari ini. Itu yang pertama diberikan. Yang pertama. Soalnya bikin overthinking. Bikin apa lagi nggak tahu. Ya, diberikan ya habis lah pasangan pikiran itu aja lah gitu mungkin. Yang ini untuk berdua, di mana tempat pertama kali panjenengan berdua menghabiskan waktu bersama setelah menikah, benar-benar bersama berdua saja setelah menikah. Di mana itu? Di mana? Ini bisa sama, bisa beda nih sepertinya. Aku ya nanti ya. Wah, ingat lagi Gus. Enggak. Pokoknya pertama kali menghabiskan waktu setelah menikah berdua saja tapi. Setelah menikah toh? Setelah menikah. Ya. Setelah menikah saya sekolah soalnya. Iya, berarti setelah hiruk pikuk sekolah mungkin. Ning. Keluar pertama gitu ya? Nggih, ngedit pertama lah, kencan pertama istilahnya. Oh, Wali aku juga. Penting jalan-jalan. Iya, jalan-jalan. Aku cilingan. Aku kok lali ya? Cilingan kemarin. Aku malah ciling. Bismillah. Indonesia, Gus. Ya. Semoga sama. Semoga sama. Oke, 1 2 3 silakan dilihatkan. Apa deh? Di mana? Apa? Seatu. Sama. Satu di rumah aja. Dua di Surabaya. Di Surabaya. Kalau Gus Kausar nulis apa tadi tuh? Ke Seatu. Sri Ratu ya. Seatu. Pertama kali kita ke Seatu. Sri Ratu itu sebelum menikah, Mas. Nah, kan bingung. Enggak. Ke Seatu itu kita Saya soalnya dan di Seatu ini pertama kali saya mengungkapkan bukan. Oh iya benar di Sri Ratu, betul. Saya pertama kali Di Kediri maksudnya. Di Kediri. Saya keluar ke Kediri ke kota maksud saya. Oh iya Ini benar pertama kali Gus Kausar, pegang saya lupa. tangan istri saya. Oh. Ini pertama kali saya pegang tangan istri saya. Berarti kenapa mboten? Mau nyebrang. Oh ya Allah, mau nyebrang. Digandeng soalnya mau nyebrang baik. Sri Ratu itu mohon maaf tempat mall. Iya, kalau dulu ada namanya Sri Ratu, sekarang nggak ada. Sekarang sudah tidak ada, saksi itu tidak ada sekarang ya. Masih ada tempatnya. Udah ganti nama. Itu pertama kali keluar gitulah jalan-jalan. Setelah menikah ya itu ya. Iya. Ternyata beliau yang ingat, saya malah lupa. Oh, biasanya. Oke. Memang yang pertama. Saya malah ingatnya waktu di Surabaya diajak Mbah Bubat itu loh, Mas. Oh. Beda lagi berarti. Beda lagi. Oke, pertanyaan sudah habis tapi saya masih ada satu lagi nanti aja sih. Dong. Monggo silakan saya ambil Oh, lagi. Terima kasih, saya simpen ini ya. Ngapa? Enak loh gitu rata-rata. Udah biarin. Biarin apa Gus? Saya boleh minta ijazah Gus? Apa sih ini? Rata-rata enak. Oke gitu. Bisa diambil lagi Gus? Oh, ya, siap. Diambil lagi enggak? Nah, terima kasih itu tadi. Enggak wes, aman. Oke, siap. Terima kasih. Itu tadi sedikit kita sudah tahu soal Gus Kausar dan Ning Jazil. Terima kasih. Oke. Ingin melanjutkan yang tadi Ning, cerita soal awal mula menikah. Yang Ya terserah Mbaknya. Tadi yang salahnya. Yang tadi yang masih bawa acara. merasa kok masih muda sekali terus sudah dinikahkan gitu kan. Iya, ya memang kalau di Apa merasa kehilangannya apa? Oh, enggak, karena memang gini ya, melihat teman-teman saya, mungkin kan mereka punya rencana setelah ini mau ke sini, mau ke universitas ini, mau kemana. Jadi saya juga punya planning seperti itu. Saya matur ke Abah, kulo pengen mantun keng Matolek. Dulu kan saya sekolah di Matolek. Saya pengen sekolah di sana. Abah dawo yo gitu. Jadi ketika saya dilamar terus dinikahkan itu ya agak shock gitu. Kayak berarti nggak jadi gitu. Betul, tidak jadi. Ya, seperti itu. Malas ya, kasihan ya. Enggak sih. Enggak sekarang. Alhamdulillah memang. Gus Kausar waktu itu tahu rencana. Iya, enggak. Tidak. Oh, kalau perjodohan tahu. Oh, perjodohan tahu. Perjodohan tahu. Siapa Karena yang kan dijodohkan, sebelum tahu. Neng dibawa ke pelosok kan kita dibilang Neng, kita kan sempat lamaran dulu. Nggih. Tapi kan dalam proses mulai penjodohan, kemudian lamaran dan lain sebagainya kan kita tetap nggak kenal, kita kan nggak pernah ketemu. Nggih. Karena kan nggak seperti sekarang. Iya, sekarang PDKT dulu. Iya, enggak seperti kan ada media sosial dan Oh iya benar. nggak ada. Oh iya benar. Bisa di stalking dulu kan kalau Iya, sekarang kalau dilihat dulu dulu kan orangnya kayak benar-benar apa cuman sih gitu. dawuh orang tua gitu Betul. aja. Foto juga saya dapatnya udah akhir-akhir. Udah akhir-akhir udah menjelang lamaran. Oh, menjelang lamaran. Iya, baru tahu yang ini loh gitu. Kalau Dan langsung kecewa. Iya.
Gus, kenapa harus? Kan kita nggak tahu kan ya, orang kan beda-beda ya Pak ya. Orang kan nggak tahu. Nanti aja dilanjutkan nanti itu. Oke, sekarang monggo saya akan ada beberapa topik pertanyaan yang akan kita. Ini namanya adalah ya pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan Gus dan Ning. Oke, siap. Oleh tim kreatif kita, yang mana saya sendiri. Kita akan buka satu-satu. Kenapa harus satu-satu? Aku malah Ya, kalau kelingan semuanya nanti. saya jadi ingat apa namanya Apa Gus? ya Tunexo. Itulah karena saya banyak nonton itu, saya terinspirasi itu. Oke, pertanyaannya Ning ya benar. Oh, teman tanya ya. Kalau tadi kan tanya. Kalau di rumah saya acaranya apa? Saya itu hanya menonton Desta. Ya Allah, Desta. Ya Desta Allah, sama Vincent. saya mau Jadi ini kok. Ya, saya itu acaranya Favoritnya memang iya, Desta. memang saya benar. itu Tonight Show. Tunexo. Vindes juga nonton, Gus. Iya, saya selalu suka dengan Kita apa ya? Gestur yang ditampilkan oleh Desta itu. Aku suka ketawa-ketawa sendiri. ya kan Ning ya, memang kocak sekali. Mereka itu kocak sekali. Ini Gus dan Ning, jika diberi kesempatan untuk mengulang momen di masa lalu, momen apa yang ingin diulang? Kira-kira. Apa ya? Kalau Ini yang diberikan ada hubungannya dengan kami atau tidak? Boleh pengalamannya momennya Ning Aduh, Zul karena- sendiri atau Ning yang berkaitan dengan Gus Kautsap, kehidupan setelah menikah ini? nggak ada yang pengen diulang sih? Kalau saya tahu kalau saya tahu hari ini, saya mungkin dulu ngajinya lebih serius. Karena ditanya ini soalnya. Itu Gus. Memang Jadi kalau tidak serius ngajinya. ya saya tuh merasa saya tuh ngajinya nggak serius. Apalagi saya. Beliau aja Jadi seperti kalau itu, pengen apalagi diulang, Mbak, ya. saya kalau bisa mengulang semuanya, saya pikir orang selalu seperti itu. Artinya beberapa kesempatan kita di masa lalu itu pasti akan terbersit untuk ingin memperbaiki di beberapa betul. poin. Di beberapa poin. Di Ya beberapa pasti ya poin. tidak ingin mengulang kesalahan-kesalahan yang telah lalu, pasti itu. Itu ya, Iya. ngajinya lebih serius. Sama sih. Sama Tapi ini. pada prakteknya saya tidak pernah serius ngaji dari kecil sampai sekarang ya gini-gini aja Iya. acaranya. Tapi memang benar kalau kita sudah misalkan di posisi yang sekarang terus melihat lagi momen-momen Iya. pasti ada satu atau dua hal Yang ingin diperbaiki. betul sekali. Tapi semua masa lalu itu adalah pembelajaran juga untuk hari depannya ini. lebih Iya, untuk ke baik depan. lagi. Pengingat lah gitu. Gus dan Ning. Oke, ini sudah kita buang. Kita akan kocok lagi. Kira-kira siapa yang dapat arisan, Gus atau Ning? Panci jatuh. Yang kedua, aduh. Kelihatan nggak ya? Nggak ya? Apa Aduh. arti pernikahan bagi Gus dan Ning? Silahkan serahkan Gus kepada Kautsap beliau. dulu. Bener loh, ini pertanyaannya bener loh. Apa arti pernikahan bagi Anda katanya? Monggo Gus. Pernikahan. Iya. Pernikahan itu apa? Pernikahan itu artinya? Ya, artinya adalah kesiapan kita untuk berjuang bersama-sama. Ya sudah. Saya pikir dari awal bangunan pernikahan kami itu adalah bangunan pengabdian. Ya. Jadi pernikahan kami itu dibangun akan pondasi pengabdian. Jadi saya sudah matur dari awal ke Ning bahwa kita dipertemukan ini bukan hanya semata-mata untuk kebahagiaan kita berdua, tidak, tapi untuk kemanfaatan keberadaan kita bersama. Ya, hanya itu aja. Itu ya Gus. Iya. Kalau untuk Ning Ya kurang lebih sama. kurang lebih sama idem lah ya sama. Idem. Ada tambahan mungkin? Ya, apa ya? Ya yang intinya dari pernikahan saya banyak belajar. Dan memang kata-kata selamat menempuh hidup baru itu memang benar-benar memang benar-benar baru. Karena hidupnya memang baru. Berubah kita, iya. Ketika sudah menikah itu semuanya serba berubah. Mau ngapa-ngapain juga nggak seperti dulu gitu. Jadi banyak sekali pengalaman-pengalaman yang baru yang memang sangat berharga lah buat saya. Aku nggak tahu dari tentang ini. Saya pernah tanya Ada proses gitu loh, ada proses untuk kita jadi lebih dewasa, lebih bijak dan sebagainya. Kalau Banyak dilihat lah. lagi kan Gus sama Ning ini menikahnya muda sekali. Oke. Oh iya, Nggak memang ada ya. persiapan. Gus Kautsap 18 kalau 18 tahun, saya 18 tahun. Iya. Banyak 1-2 teman saya yang menikah di usia muda maupun tidak muda, maksudnya sudah matang.
pasti bilang begini ke saya, wes toleh aku nikah ini kok tidak akan berubah katanya. Dalam hati saya, bel, pasti akan berubah. Iya, berubah. Pasti akan berubah. Entah kuantitas bertemu dengan saya akan berkurang. Iya. Pasti kan ada. Dan itu memang saya rasakan ketika saya sudah menikah, saya baru tahu selamat menempuh hidup baru. Itu benar-benar maknanya ternyata. Iya, ternyata memang benar-benar baru, berubah semuanya. Iya. Oke, kita geser ya, Gus Dening. Itu apa arti? Sebetulnya kalau kehidupan saya tidak begitu banyak berubah. Iya, kalau mungkin laki-laki nggak Jadi kehidupan saya tetap. Saya sebelum menikah saya juga seperti ini. Ya. Saya hanya punya teman untuk apa ya? Berbagi. Untuk bukan teman. Ada yang kan sebetulnya tugas pasangan itu banyak ya, bukan hanya sekedar pendamping begitu kan, tidak. Tugasnya banyak. Ada masa di mana istri saya harus menjadi teman, sahabat. Ada masa di mana dia juga harus menjadi pendengar yang baik. Ada masa dia harus menjadi orang tua yang baik. Betul. Ada masa di mana ya pokoknya dia harus mampu menjadi peran protagonis antagonis secara sempurna. Ya karena apapun kita harus ada apa ya, memang menarik pokoknya sampai jomblo lah pokoknya. Sampai jomblo. Ya, pokoknya sampai jomblo lah. Sekali. Oke. Ya. Siap, itu tadi. Yang penting niatnya baik ya. Insya Allah dengan niat yang baik kita akan banyak dimudahkan di beberapa hal. Pasti itu. Kehidupan pernikahan kurang lebih sudah 18 tahun. Selama 18 tahun itu siapa yang lebih banyak ngadu-ngadu? Oh ya saya pasti. Pasti saya. Biasanya ya kalau ya harus begitu. Iya, harus begitu. Ya memang kuncinya rumah tangga kan memang. Bener saya baca postingan yang Ningzil yang soal itu. Gimana? Maksudnya ngadem-ngadem itu gimana ngadem-ngadem? Maksudnya yang lebih bisa meredakan, yang ngambekan itu siapa nih yang lebih banyak ngambekan? Ya pasti saya, iya kan perempuan. Kalau cowok ngambekan malah lucu. Malah lucu. Itu enggak boleh. Cowok itu enggak boleh ngambekan. Cowok itu enggak boleh putus asa. Oke, siap. Satu pertanyaan lagi ternyata. Oke. Ngambeknya nggak sama saya. Sama orang-orang. Sama orang-orang. Iya. Baik, satu pertanyaan lagi, semoga pamungkas. Bambang gitu dong. Terakhir. Nggak kelihatan ya? Apa arti menuntut ilmu bagi Gus Kautsar dan Ningzil? Ini pertanyaan terakhir kita. Siapa dulu? Menuntut ilmu. Wah, ini bidangnya Gus ini. Bukan, saya enggak, saya itu hampir nggak jelas bidang saya. Gus Kautsar, maaf sebelumnya. Saya dapat informasi katanya panjenengan mengenyam pendidikan formal, betul? Iya, memang saya enggak pernah. Sama. Saya enggak pernah. Memang iya, saya cuman SMP juga saya tidak kan lulus. Saya SD lulus, kayaknya lulus, cuman ijazahnya nggak jelas. Gini ya, apa namanya? Arti menuntut ilmu bagi Gus Kautsar? Menuntut ilmu adalah mencari sesuatu yang mampu membuat pribadi kita menjadi lebih baik. Apapun itu bentuknya, dan itu bisa kita lakukan dimanapun. Tidak harus di bangku sekolahan, tidak harus di madrasah, tidak harus di mana. Tapi apa ya? Kun mustafidan kulla yaumi ziyadata, itu penting. Artinya masing-masing dari kita harus punya rasa saya harus menjadi lebih baik daripada hari ini. Kita tidak perlu melihat orang lain, tapi kita cukup mengaca pada diri kita sendiri. Kemarin kita misal nilai kita 5, berarti hari ini sebisa mungkin 5,5, kalau bisa 6. Besok kita harus menjadi 6,5 atau 7. Ya harus hanya seperti itu. Apapun kita ini kan umat Rasulullah. Rasulullah lahu himamun lamun tahali kibariha wa himmatuhu suhra ajalu minad dahri. Rasulullah adalah orang yang penuh dengan cita-cita dan harapan yang sangat istimewa. Kenapa Rasulullah itu setiap hari memperbanyak istighfar, padahal kita sama-sama tahu Rasulullah adalah sosok yang tidak pernah melakukan kesalahan. Niat punya salah aja tidak pernah, karena selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi pada prakteknya Rasulullah setiap hari meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala puluhan kali. Itu bukan faktor kesalahan, tapi faktor Rasulullah mengistighfari, memohon ampun. Kenapa kemarin derajat saya hanya seperti itu, hanya di titik itu, dimana hari ini bisa nyampe ke sini, kok enggak kemarin saya sudah berada di titik ini. Ya hanya itu saja. Artinya kita harus lah terkait masalah ngaji,
Ya ngaji itu kan gimana? Ya seperti itulah, ngaji itu yang paling penting adalah bagaimana kita mampu membuat pribadi kita ini menjadi pribadi yang lebih menarik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menarik di sisi makhluknya Allah. Sudah gitu aja. Makanya ada yang bilang ngasah jiwa gitu ya, ngaji ngasah jiwa. Iya mungkin ya, mungkin seperti ya, itu. mungkin seperti itu. Kalau dari Dingzil, apa arti menuntut ilmu? Saya kira udah sangat sangat sempurna ya jawaban beliau. Dan saya biasanya mendukung, mengamini ya, gitu. Mengamini, karena banyak mungkin yang kalau ditanya soal menuntut ilmu itu terpaku pada ilmu-ilmu eksak mungkin gitu. Padahal ilmu soal kesabaran, keikhlasan itu juga perlu dipelajari terus. Betul. Seperti itu. Oh iya. Ya ilmu itu kunci lah, kunci dari semua masalah kan. Saya ini dari punya paman, namanya Ki Hamim Tohari Jazuli, yang lebih terkenal dengan nama Gusmi. Beliau mengatakan bahwasannya kehidupan ini adalah kuliah tanpa akhir, adalah betul. Sekolahan tanpa bangku lah, katakan begitu. Artinya kehidupan ini akan terus mengasah kita, melatih kita, mendidik kita, harusnya begitu. Lah kebetulan memang kalau saya itu memang bidang saya di ngaji ya karena memang lingkungan saya adalah lingkungan ngaji. Jadi ya walaupun saya tidak sekolah formal, tapi memang bidang saya bukan di situ. Bidang saya memang di ngaji. Gitu. Toh itu pun juga saya nggak kok. Ya mau ngaji itu sulit, ngaji itu sulit. Jadi ya toh itu pun tidak membuat kami menjadi ahli ngaji. Ya artinya kita hanya berusaha saja untuk mencoba mencintai ngaji. Prakteknya saya bisa apa tidak penting, yang penting saya jalan aja gitu aja. Siap. Sudah dikasih aba-aba sama teman-teman. Sepertinya Gus sama Ning terakhir pernah nggak buka Google terus ngetik nama sendiri? Yang muncul tuh apa kira-kira, pernah nggak seperti itu? Saya pernah. Bahkan ketika nama saya belum ada. Ternyata saya tidak ada di Google. Jadi tanggal 5 itu berapa hari yang lalu ya? Kemarin? Sekarang tanggal berapa? 2 hari yang lalu saya ketik nama panjenengan berdua. Yang pertama Gus Kautsar. Kalau di Google itu yang muncul Gus Kautsar Ploso, Gus Kautsar dan istri, Gus Kautsar Ning Jazil, Gus Kautsar lahir tahun gitu, Gus Kautsar umur katanya, Gus yang terakhir Gus Kautsar siapanya Gus Baha katanya. Itu ada yang cari yang kayak gitu, ternyata ada. Kalau Ning Jazil ketika saya ketik di Google yang muncul itu adalah Ning Jazil Ploso, kemudian Ning Jazil Gus Kautsar, Ning Jazil putri siapa? Gitu. Ning Jazil istri Gus Kautsar, Ning Jazil IG katanya. Ning Jazil adalah Ning Jazil adalah apa ini maksudnya adalah? Ternyata ada loh. Saya kalau ngeklik di Google pernah. Cuman ketika pada akhirnya ada nama saya dan kebetulan ada video saya, itu yang tidak pernah saya lakukan. Nah, itu tidak pernah saya lakukan. Satu fakta juga yang saya tidak pernah saya lakukan karena saya itu sedih kalau lihat. Bahkan saya itu hampir nggak pernah lihat YouTube karena saya takut kalau ada wajah saya yang muncul gitu. Takutnya lebih ke apa, Ning? Saya yang kayak takut gitu. Iya, kalau dibuka YouTube memang banyak sekali konten-konten Ning karena Zil takut nanti ada komentar apa. Oh, takut kebaca komentarnya terus jadi nggak? Kalau saya bahagia. Kalau saya, misalnya saya lihat video saya tidak pernah lihat bagaimana saya ngomong apa, saya tidak penting itu. Saya pikir itu hanya ngopi saja, santai-santai saja, dan kemudian saya ya hanya ngobrol saja, kemudian diupload sama beberapa teman. Saya tidak pernah merasa saya itu kalau misalnya di panggung atau di mana saya merasa itu ceramah, itu ngaji, apalagi itu ngaji. Saya tidak pernah merasa itu semuanya ngaji. Saya hanya merasa saya hanya jagongan aja, cuman kebetulan dikasih mic gitu aja. Dan dilihat banyak orang gitu aja. Ya. Nah, saya suka kalau ada komentar yang sangat negatif, saya sangat suka itu. Artinya apa? Ya saya bahagia dengan komentar itu. Nggak tahu. Contoh misal ya, suatu ketika saya itu pernah lihat komentar itu gini. Karena kebetulan nggak tahu saya pas di mana begitu saya merokok atau apa, kemudian saya dianggap kafir nih. Kafir. Ya, kafir. Ustadz kafir kok diikuti. Nah, saya suka itu.
Nah, saya bahagia. Diladenin apa belum? Saya tidak punya akun. Saya takut. Saya kalau punya akun salah Denny, pasti salah Denny. Saya tidak punya akun. Tapi saya suka, saya bahagia. Makanya saya kalau buka YouTube tuh takut gitu. Takut membaca yang seperti itu gitu. Takut. Tidak Artinya apa? Artinya semakin memastikan bahwasannya siapapun di antara kita, ini harus benar-benar ilmiah dalam segala sikapnya. Nggak bisa kita ini mengukur hukum itu kita sesuaikan dengan apa yang ada dalam pikiran kita, apa yang ada dalam benak kita. Nggak bisa. Hukum itu tidak ada kaitannya dengan perasaan kalian semua, perasaan kita tidak ada. Aku gak cocok gak gaya nih. Tapi kalau benar ya benar. Kalau ini sah ya sah, cocok gak cocok. Salah ya begitu. Sebaik apapun orangnya, tampilannya, sebaik apapun casingnya, salah ya salah saja secara hukum. Jadi kenapa kemudian masing-masing dari kita, apalagi kita kader-kader muda NU, benar-benar harus berperilaku secara ilmiah. Ya kalau ini haram ya haram, ini makruh ya makruh, ini sunnah-sunnah, ini wajib-wajib, ini halal-halal. Jangan kemudian ranah sunnah misalnya digeser ke wajib, ranah makruh digeser ke haram. Nggak perlu. Makruh ya makruh saja, sunnah ya sunnah saja. Ini bukan masalah pembelaan saya merokok, ya enggak ada. Saya siapapun, saya juga nggak setuju kalau orang kemudian saya tanya, Gus, apakah Anda setuju kalau ada anak yang merokok misalnya? Saya tidak setuju. Saya tidak sepakat itu. Merokok itu tidak baik. Artinya harusnya dia punya kegiatan yang lebih baik daripada itu. Daripada itu. Mungkin saya ini apa ya? Karena saya kebetulan teman saya banyak orang Banyuwangi, kemudian semuanya rata-rata merokok. Akhirnya membawa pengaruh buruk ternyata ya. Sangat, iya. Masya Allah. Ya gitu. Kira-kira begitu. Sedikit soal Ning Zil dan Gus Kautsar. Memang kalau teman-teman melihat kontennya mungkin entah Gus Kautsar tahu atau tidak, entah Ning Zil tahu atau tidak, di Instagram itu kalau kita ketik nama Gus Kautsar yang muncul Muhibin Gus Kautsar gitu. Gus Kautsar tidak punya akun sendiri ya Gus ya? Tidak punya akun, yang punya hanya Ning Zil. Itu ada muhibin.guskautsar, itu 9.000 followersnya. Ada Gus Kautsar online, itu 13.000. Yang resmi ini hanya Teras Gubuk kalau tidak salah. Oh itu yang di anak-anak itu. Tapi itu pun ya, saya itu kan ya, sebisa gimana ya. Tapi kita tunggu Gus konten-konten dari Gus Baha. Gus Baha sekarang udah rajin santri gayeng itu. Itu. Wah ya, kalau Mas Baha kan memang profesional ya. Artinya Mas Baha itu dari sisi kualitas, dari sisi apa ya, kesiapan beliau. Kalau saya kan nggak siap. Artinya nggak siap itu gini. Saya itu untuk dijadikan kiai itu ya nggak siap itu. Nggak siap aja begini, apalagi nanti siap. Tapi kita yang paling nggak siap gitu. Jadi yang paling nggak siap itu adalah apa ya? Kemudian dijadikan panutan atau apa? Iya betul. Ya kita butuh sosok-sosok yang kalau muda sudah ngomongkan media sosial muncul. maka sami'innya maka nadirinnya akan sangat luas sekali warnanya. Pendengar dan yang melihat itu kan sangat luas sekali, dan itu semua segmen kan bisa lihat. Lah tidak semua orang itu kemudian mampu mencerna, berkenan untuk mencerna apa yang menjadi tabiat kita, apa yang menjadi kelakuan kita, apa yang menjadi kebiasaan kita. Lah sedangkan menurut kita para santri, kita dari dulu merasa tidak pernah diawasi orang, tidak pernah dilihat orang, tidak pernah ngurus tanggapan orang. Kemudian hari ini semua orang itu akan melihat apa yang kita lakukan secara lahiriah saja, secara kasat mata saja. Kamu melakukan ini berarti kamu salah, kamu keliru, kamu begini, kamu begini. Lah padahal agama kita ini kan bu'istu bil hanifiyati samhah. Agama kita ini adalah agama yang sangat murah meriah, nyaman, menarik. Menarik, kemudian murah meriah, nyaman. Jadi hari ini entah awalnya dari mana saya nggak ngerti, tahu-tahu agama kita ini sangat saklek sekali, kaku sekali, eksklusif sekali. Ya, eksklusif sekali. Ya, saya juga nggak tahu awalnya di mana. Nah, kalau sudah kita masuk netizen itu ada yang menarik sebetulnya, ada yang menarik, dan beberapa orang itu kemudian tidak mampu. Misalnya begini, netizen itu punya kecenderungan satu,
selalu mencoba untuk mengintervensi siapapun yang menjadi idolanya. Betul. Itu pasti. Yeah. Itu pasti. Jadi dia sudah mempunyai gambaran sendiri bahwasanya apa yang ia idolakan, apa yang ia banggakan adalah orang yang sangat luar biasa, yang sangat sempurna, yang sangat menarik, dan tidak memiliki sisi-sisi buruk. Tidak memiliki sisi-sisi buruk. Tidak boleh. Tidak boleh melakukan kesalahan. Makanya sekali lagi saya minta kepada siapapun, kita ini semua teman-teman Nahdliyin dari semua kalangan, dari semua segmen, kita ini kalau mencintai seseorang, kalau mengagumi seseorang, tolong cintai dan kagumi secara ilmiah. Karena siapapun orang yang Anda idolakan, mau siapapun, mohon maaf misalnya, mau saya lah, atau bahkan yang jauh daripada saya, jauh lebih istimewa daripada saya, itu semuanya punya potensi salah. Kalau salah, kalau keliru, ya sudah. Kalau Anda bukan min ahlil ilmi, kalau Anda bukan ulama betul, diam saja sudah. Tidak usah ikuti, tidak usah komentar. Tapi kalau Anda sesama ahlul ilmi, carikan hujah yang baik, sampaikan dengan cara yang baik. Ya sudah, begitu saja. Jangan membiasakan kita ini tidak lam ya'rif qadra nafsi. Kita sampai tidak tahu bahwasannya kita ini kadarnya seberapa, kita ini kualitas kita seberapa. Kita ini ngajinya masih apa, kemudian komentari siapa. Mohon maaf misalnya, mohon maaf. Misalnya kayak kita orang yang awam, kayak kita orang yang pengetahuan terkait masalah keilmuan dangkal, tahu-tahu komentari para masyayikh yang sudah mutabahir fi jami'il funun. Misalnya, mohon maaf, misalnya kayak kita yang masih dangkal, tahu-tahu komentari Romaye Said misalnya, komentari Kiai A, Kiai B, lah kita yang sekian banyak ini, otaknya dikumpulkan jadi satu, suruh ngaji yang serius, jadi satu ini, suruh ngaji yang serius, untuk nyaingi beliau-beliau itu sudah hatam. Artinya untuk kemudian imbang dengan beliau-beliau itu sudah hatam. Makanya saya sering guyon sama teman-teman. Yang nggak boleh kamu komentarin itu cuma dua. Nggak boleh kamu rasain, nggak boleh kamu komentarin, nggak boleh kamu salahkan, itu cuma dua. Satu, orang gila. Apa tadi istilahnya? ODGJ. ODGJ. Dan yang satu lagi orang alim. Orang gila ya, kamu kurang acara loh, kurang pekerjaan kamu komentarin orang gila. Nah, kalau orang alim itu dia akan membuat kamu payah dan susah sendiri, karena orang alim selalu berperilaku, berjalan dengan hujah yang beliau pahami. Pokoknya alim betul loh ya, alim betul. Artinya bukan alim bukan alim-aliman, bukan apa ya, bukan alim karena kesalahpahaman banyak orang. Tidak, tapi artinya memang orang alim yang benar-benar bersanad, orang alim yang benar-benar mutolaah, yang benar-benar memiliki sanad keilmuan yang jelas, kemudian dia ini ngajinya juga jelas, dan apa yang beliau sampaikan dengan dasar yang jelas, karena dasar yang jelas itu penting. Tidak semua orang ngomongkan, mohon maaf ini, tidak. Makanya kalau saya itu kenapa, saya tanya sebetulnya, bukan faktor apa-apa. Kenapa saya itu kok seringkali guyon nggak siap menjadi kiai, bukan faktor apa-apa. Suatu ketika Sayyidina Umar itu bertanya pada seorang tabi'in namanya Ziyad bin Khudair. Ada Ziyad bin Labid. Kalau Ziyad bin Labid itu sahabat ya, salah satu sahabat terbaik itu namanya Ziyad bin Labid al-Ansari. Tapi ada seorang tabi'in namanya Ziyad bin Khudair al-Asadi. Itu pernah ditanya sama Sayyidina Umar. Yat, mungkin kalau kata orang Banyuwangi mungkin gitu ya. Yat, kamu tahu nggak Yat, penyebab Islam ini akan hancur di masa-masa yang akan datang? Enggak. Apa masalahnya? Masalahnya hanya karena 3 hal. Zallatul alim. Ketika ada orang ditokohkan, dianggap alim, dianggap paham, dianggap ngerti, kemudian dia keliru dalam fatwanya, kemudian dia keliru dalam dakwahnya. Yang kedua adalah jidalul munafik fil kitab. Ada yang katakan jidalul jahil fil kitab. Katakan orang tolol, orang bodoh kayak kita ini sok-sokan bahas Quran misalnya, sok-sokan memahami Al-Quran, menerangkan Al-Quran, padahal syarat rukunnya kita nggak punya, misalnya begitu. Terus yang terakhir adalah hukmul a'immah al-mudillin. Islam akan tampak lemah ketika memberikan pedoman hidup untuk kita, memberikan keputusan buat kita, yang kebetulan beliau-beliau ini tidak baik. Artinya pejabat-pejabat kita, pemimpin-pemimpin kita
tidak mengambil kebijakan yang baik untuk kita, itu kita akan mesti lemah. Tapi yang pertama kan tetap zallatul alim. Zallatul alim artinya ketika orang alim itu salah. Makanya kadang-kadang kenapa saya kok sering guyon, saya nggak siap jadi kiai, banyak hal, tapi alasan saya semuanya berbau kitab. Kenapa saya tidak siap itu faktornya itu. Dan saya memang sangat menikmati ketidakkiaian saya ini. Ketidakkiaian ya itu. Wah, jamaah luar biasa. Iya, saya sangat menikmati itu. Saya sangat bahagia dengan itu. Oke ya, gitu ya. Alim yang alim bener ya teman-teman, ini bukan alim yang di briefing. Iya, emang alim betul, memang alim betul. Jadi emang orang itu harus alim betul. Enggak hasil produk apa. Betul. Begitu. Dan ngalim itu enggak ada hubungannya dengan usia loh ya. Iya. Artinya orang alim itu la yuqasul aqlu bil umri. Kam min kabirin idza takallama dhahikallahu sihar. Banyak orang yang usianya sudah sangat sepuh, tapi ketika beliau ngomong, anak-anak kecil itu pada tertawa. Tapi wa kam min shahirin idza takallama ansatalahul kibar. Kadang-kadang usianya masih cukup muda, tapi ketika ngomong semua orang yang sepuh-sepuh itu dibuat terdiam. Artinya tidak ada hubungannya dengan usia. Pengaliman itu emang murni kualitas. Baik, terima kasih. Itu tadi kita sudah sedikit ngobrol, kata kalau mau tambah sebenarnya masih banyak pertanyaan, tapi kan ya mengganggu sekali nih waktu istirahatnya Gus Danding. Gus Kautsar, terima kasih matur sembah nuwun. Ningzil, terima kasih banyak. Saya minta maaf. Kita sebelum mengulik juga konten yang sering diupload Ningzil sebenarnya. Nantilah kita ada next part kedua. Kita bisa sawan ke sana ya, ke Kediri ya teman-teman ya. Semoga. Sama itu yang ahli itu. Kemarin kan dari tim NU Online sudah sawan Gus, nanti online Banyuwangi yang wah itu ya, itu ya sesat juga itu. Ya. Baik, terima kasih teman-teman. Semoga saya juga belajar banyak hal, teman-teman juga bisa belajar banyak hal sama Ningzil dan Gus Kautsar yang konten bikin bapernya itu banyak tersebar gitu kan. Lah itu ya, itu masalahnya. Itu. Saya itu tidak pernah merasa dengan istri saya. Jadi begini. Saya sendiri juga seperti itu sebenarnya. Saya itu enggak kayak yang ditampilkan di video-video itu. Yakin itu. Ada yang ketawa. Ada yang ketawa positif itu. Enggak pernah, enggak ada itu. Saya juga kadang-kadang heran sama teman-teman, kok bisa-bisanya nampilkan seperti itu. Padahal padahal kan kita cuma jalan, kok dikatakan Padahal saya tidak pernah. Gara-garanya diedit kasih lagu-lagu yang romantis itulah nih yang bikin. Padahal itu semuanya seperti itu. Ya. Artinya semua kehidupan kita teman-teman santri sebetulnya sama saja, semuanya gitu. Tidak pernah dari kita itu kok pengen bagaimana terlihat. Enggak. Saya itu belum pernah punya baju kayak orang-orang itu yang seragam sama istrinya. Belum pernah. Yakin? Enggak, tapi seringnya itu kayak nggak sengaja. Nah ini ya, saya dalam hati, sengaja ini kapal. Nggak sengaja. Sering, tapi sering. Lah wong kamar saya aja beda loh, lemari apa namanya? Bajunya, saya nggak tahu. Dan yang bawakan kan anak-anak itu, nggak ngerti saya. Wah, anak-anaknya berarti nih yang mencocokkan nih. Enggak. Dan memang ngalir aja kita. Iya, nggak pernah. Dan saya emang nggak suka misalnya orang itu sok-sokan bagaimana, jalan harus digandeng. Jadi saya tuh kalau lihat Gus Kautsar tuh bukan seperti gimana ya, kekasih saya atau suami saya itu bukan seperti itu saja, tapi beliau tuh lebih dari itu. Ya. Dia tuh lebih dari itu tuh maksudnya seperti ini. Seperti saya kan udah nggak punya abah ya. Nah, saya menemukan sosok yang melindungi saya setelah abah saya, suami saya ini. Terus kedua, nanti diedit ya, banyak kembang-kembangnya ya. TikTok nih, habis ini banyak di TikTok nih kayaknya nih. Gitu. Terus beliau juga seperti kakak saya, beliau juga seperti sahabat saya, gitu. Terus beliau juga kadang-kadang seperti anak saya, gitu. Itu ada momen yang memang harus kita tegur. Perannya antagonis lah. Peran istri yang antagonis itu juga dibutuhkan di dalam rumah tangga juga. Jadi semuanya. Tapi kan gini ya. Ini yang favorit kayaknya nih. Nah gini ya. Jadi tambah ya guys. Kita itu kan menikah itu kan apa namanya? Saya sepakat ya. Artinya saya sepakat dengan istri saya bahwasanya keberadaan saya itu yang paling utama untuk para masyayikh, untuk pondok. Ya, artinya jiwa saya, hati saya, pikiran saya, waktu saya, itu semuanya untuk masyayikh, untuk pondok. Kalau itu selesai,
Kalau itu selesai, artinya tidak ada pergesekan di situ. Artinya saya mampu berkhidmah dengan baik. Maka setelah selesai khidmah saya, semuanya adalah untuk kepentingan istri saya. Ini sudah gitu aja. Jadi saya Tak catat tanggal berapa, jam berapa. makanya saya tidak pernah nuntut. Saya itu tidak pernah ya. Saya itu tidak pernah. Istri saya, Dek tolong saya bikinkan minuman apa, saya masakkan. Tidak pernah. Nggak pernah. Tidak pernah saya. Tidak pernah. Saya hanya meminta istri saya hanya satu, tok. Apa itu? Sudahlah, ketika saya pulang, ketika saya datang, ketika saya ketemu saya, sudah senyum sebentar saja, sudah selesai. Nah, saya tidak pernah minta apa-apa. Katanya nggak romantis. Nah, Orangnya iya. romantis nggak sih? Enggak. Terus konser itu. Aku gak iso loh. Kalau romantis ya enggak, cuman dia kadang-kadang itu kayak Nggak jelas. Romantis orang kan beda-beda ya. Dan apa yang saya omongkan ini adalah kebutuhan semua para suami. Suami itu tidak pernah butuh apa-apa. Suami itu kalau mau makan, dia bisa cari di mana saja. Suami itu kalau mau milih baju, dia bisa memilih baju sendiri. Saya belum pernah sekalipun dipilihkan baju oleh istri saya. Ya mungkin istri saya mungkin ngomong saya mungkin kan saya ragu ya. Ini bagus apa enggak? Mungkin istri saya jawab, enggak. Jadi ya suami bagus. saya itu lebih Enggak pernah. kalau saya masak di dapur tuh beliau malah kayak Sedih. Kayak sedih gitu. Itu menghabiskan apa ya? Kesempatan saya bertemu. Oh. Karena saya jarang ketemu. Karena saya jarang ketemu. Oke. Gitu. Karena saya jarang Karena ketemu. ada alasannya jarang ketemu. Jarang ketemu. Karena walaupun saya itu di rumah, istri saya juga di rumah, pada prakteknya beliau ngaji, terus saya kegiatan ya, sendiri. hidup saya itu dengan kitab, hidup saya itu dengan apa namanya? Ya dengan kitab itu hidup saya. Tahu-tahu saya ke kamar terus istri saya Nggak ada. bikin acara apa misalnya begitu. Apalagi kalau sekarang misalnya istri saya lagi semangat-semangatnya apa namanya itu? Jualan. Apa? Jualan. Jualan. Nge. Saya komentarin tuh. Berikutnya Saya komentarin. So women tuh. Iya. Jadi tuh saya tuh kalau Bener. itu minta waktu 1 hari atau 2 hari buat Pamit itu pamit. Mas, besok saya saya pengen mau dagang upload. sehari 2 hari. Dan itu pun saya juga minta. Ini pure hiburan. Iya. Ini pure hiburan. Jadi memang kayak itu memang untuk mengisi waktu dan hiburan Lah, saja. coba bayangkan sekarang, misalnya dia harus masak, misalnya dia harus masak, payah nggak masak itu? Masak itu payah loh, masak itu kelihatannya kan cuman apa, cuman kayak gitu, sangseng nggak jelas gitu. Tapi kan payah. Betul, Gus. Itu Betul. banyak potensi hal yang harus kita antisipasi sebagai para suami. Wah, dengarkan nggak? para suami. Satu, dia masuk ke kamar dalam kondisi sudah payah, Betul. panik. Kedua, ya nanti kalau nggak enak gimana sampean? Tahu-tahu nggak enak. Gimana? Ayo coba, jawab. tahu-tahu nggak enak. Terus istrinya tanya, gimana mas? Enak banget. Aduh, sempat salah ya Gus. Coba bayangkan, kita harus jawab gimana itu? Aduh, tertekan mulai ini. Nah iya. Padahal istri saya itu kalau masak selalu enak. Nggih. Loh, enggak, aku ngomong, saya kalau nggak enak saya tinggal. Iya. Kalau saya nggak enak, nggak masuk saya. Jadi kalau saya makan itu, karena saya memang kebiasaan kalau makan harus enak. Harus enak. Enak itu artinya pokoknya saya suka. Oke. Tadi yang saya ngomong, saya pokoknya suka. Nggak harus luar biasa mewah atau enggak, yang penting saya suka. Makanya saya kalau ke Banyuwangi itu otak saya hanya ada rantinem. Ya kan? Nah, otak saya hanya ada rantinem. Jadi nggak harus gimana, enggak. Tapi ya itu. Nah, tapi daripada istri saya di dapur, mending istri saya mumpung saya ada di rumah, mumpung saya ada di kamar maksud saya, mumpung saya ada di kamar, sudah di situ saja. Mau cerita apa terserah lah, cerita apa, gitu aja. Lah, ini cuma gitu aja. Aduh, konten pasangan suami istri yang sungguh membuat siang kita jadi Apa? gerah sekali ya. Sejuk lah, sejuk. Alhamdulillah, semoga itu. Aku dulu gak paham. Aku lihat takoki wong gimana? Misalnya ya kayak misalnya saya tanya, Iya. Gus jenengan menikah ini bahagia apa tidak? Saya selalu akan menjawab, bahagia atau tidak itu apa kata kita. Kalau kita ini kemudian mampu membangun kebahagiaan di antara kita, maka akan tumbuh bahagia. Ketika yang ada di otak dan pikiran kita itu hanya ini kok masalah, ini kok masalah, ini kok ruwet, ini kok ruwet, istri saya kok punya masalah begini, istri saya kok punya urusan begini. Lah sampai kapan kita akan bahagia? Tidak mungkin. Kita akan mengandalkan apa? Tidak ada. Kan begitu.
Tuh. Ya Pak, kamu serapi perlu gayamu mantu-mantu. Ini sudah semua, Gus, sudah semua. Oh, no, lah, cocok mantu-mantu doa. Serapi kok. Lah malah ininya yang belum. Ini Pak. Baik. Gitu loh. Harusnya segera cari, Pak, karena apa namanya min ba'di salaf itu ta'jilu tazwijil banat, termasuk adat daripada ulama-ulama kita terdahulu itu adalah mengsegerakan anak-anak gadis kita itu untuk segera dinikahkan. Jangan lama. Oke ya. Oke ya. Oke. Jadi saya mohon maaf ini kalau ada salah-salah. Iya, Saya mohon maaf semuanya. Saya terima kasih sekali. terima kasih juga kita sudah dikasih kesempatan untuk ngobrol, untuk menimba banyak sekali ilmu siang hari ini. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Oh jangan, ya sudah ini aja. Saya kaget jangan. Oh jangan. Ketemu lagi apa gimana? Ya kan apa gimana? Terima kasih ilmunya. Kita ketemu lagi di lain kesempatan teman-teman, dan terus saksikan Nukes dengan tamu-tamu berbeda setiap episodenya. Kali ini spesial Ningzil dan Gus Kautsar yang sudah rawuh. Semoga banyak ilmu yang didapat dan barokah tentunya. Terima kasih. Saya Mediana Iswandari, Gus Kautsar, Ningzil pamit. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.